Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang uji prediksi, yang mana dalam anggota kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Sentot Tegar Al-Ghazali, kemudian teman saya Elsa Margareta dan juga Devi Nailul ST. Oke, kita lanjut ke pembahasan dari uji prediksi. Apa sih uji analisis regresi atau uji prediksi itu? Analisis regresi atau uji prediksi dalam statistika adalah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel yang lain. Untuk jenis analisis regresinya sendiri itu terdiri atas 3 macam. Yang pertama, analisis regresi linear sederhana. Analisis ini merupakan analisis regresi yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Nah, variabel metode ini adalah metode pertama yang dipelajari untuk memahami konsep dari regresi sendiri. Dalam regresi ini, variabel independen ini akan digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen. Kemudian yang kedua ialah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda ini hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana, di mana untuk memprediksi nilai dependen atau yang lebih dikenal dengan variabel Y, memerlukan variabel dependen atau yang lebih dikenal dengan variabel X. Hal yang membedakan antara regresi ini dengan regresi linear sederhana adalah jumlah variabel yang digunakannya. Kemudian jenis analisis regresi yang terakhir adalah analisis regresi logistik. Analisis regresi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan dua analisis regresi sebelumnya. Analisis regresi logistik terbilang cukup rumit karena biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas dari satu kejadian, seperti iya atau tidak, hidup atau mati, dan yang lain sebagainya. Langkah pertama adalah masuk ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu pilih variabel view. Lalu di name ketik X dan Y. Di bagian label ini, di variabel X diisi motivasi belajar, dan di variabel Y hasil belajar. Selanjutnya di data view ini diisi dengan data yang sudah diketik di Excel. Dan dimasukkan. Setelah sudah, selanjutnya pilih analyze, lalu ke regression, ke linear. Hasil belajar ini sebagai dependent, lalu motivasi belajar ini sebagai independent. Setelah sudah, pilih enter, lalu OK. Nah, ini adalah hasil dari uji SPSS. Hasil analisis regresi yang ditampilkan dalam output IBM SPSS Statistik Viewer memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Dalam tabel model summary, nilai koefisien korelasi R sebesar 0,108 mengindikasikan adanya korelasi yang sangat lemah antara motivasi belajar dan hasil belajar. Nilai R-square sebesar 0,012 menunjukkan bahwa hanya 1,2% variasi dalam hasil belajar yang dapat dijelaskan oleh variabel motivasi belajar. Nilai adjust R-square yang negatif
negatif 0,047 lebih lanjut menegaskan bahwa model ini tidak memberikan penjelasan yang baik terhadap hubungan tersebut. Dan error standar estimasi sebesar 4,34026 menunjukkan bahwa terdapat deviasi yang cukup besar antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai yang sebenarnya. Tabel ANOVA memberikan informasi tentang variabilitas dalam model. Sum of squares untuk regresi sebesar 3,756 dan mean square yang sama menunjukkan bahwa jumlah variabilitas yang dapat dijelaskan oleh model sangat kecil dibandingkan dengan sum of squares untuk residual sebesar 320,244 dengan derajat kebebasan 17 untuk residual dan 1 untuk regresi. Mean square untuk residual adalah 18,838 yang jauh lebih besar dari mean square untuk regresi. Nilai F yang dihasilkan sebesar 0,199 dengan signifikansi 0,661 menunjukkan bahwa model regresi ini tidak signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa kita tidak dapat menyimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar pada tingkat signifikansi 5%. Tabel koefisien memberikan detail mengenai koefisien regresi. Nilai koefisien untuk konstanta yaitu 24,936 menunjukkan bahwa tanpa adanya motivasi belajar, hasil belajar diprediksi berada di sekitar nilai ini. Namun, koefisien untuk variabel motivasi belajar yaitu 0,062 memiliki nilai T sebesar 0,447 dan tingkat signifikansi yaitu 0,661 yang jauh dari signifikan. Ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam motivasi belajar tidak berdampak signifikan pada perubahan hasil belajar. Koefisien beta standar yaitu 0,108 juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa kontribusi motivasi belajar terhadap variasi dalam hasil belajar sangat kecil. Nah, secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa motivasi belajar tidak dapat dianggap sebagai faktor prediktif yang kuat untuk hasil belajar dalam konteks data yang dianalisis. Model regresi yang digunakan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, baik dari segi statistik maupun substantif. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.